Halo semuanya, kenalkan nama saya Henry Saputra. Saat ini saya akan eh, memberikan sebuah tutorial berkaitan dengan proses membersihkan data atau data cleaning bagi seorang data analis. Tools yang saya gunakan yaitu Google Colab dengan basisnya itu bahasa pemrograman Python. Adapun kegiatan ini berkaitan dengan pelatihan data analis di PPKD Jakarta Selatan yang diinstrukturi oleh Kakak Naya. Dan langsung saja kita masuk ke prosesnya. Oke, jadi pada saat ini saya mempunyai dataset berkaitan dengan penjualan resto dengan nama filenya itu penjualan resto.xlsx. Jadi ada beberapa tahapan yaitu import library, load dataset, menelaah kondisi data, identifikasi masalah data, strategi membersihkan data, verifikasi dan evaluasi hasil pembersihan data, dan menyimpan dataset bersih. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke tahap pertama, yaitu import library dan mengaitkan Google Colab kita ke Drive. Jadi di sini saya udah run, bahwasanya teman-teman bisa mengklik from google.colab import drive.mon dan kurung /content/drive. Saya ikutin teman-teman. Jadi kode ini berkaitan dengan untuk menautkan Google Drive kita dengan Google Colab. Dan yang nantinya akan teman-teman bisa akses Google Drive teman-teman di file dan My Drive. Sini teman-teman. Nanti jika teman-teman ingin memakai datasetnya, teman-teman bisa mengklik titik 3 di sini dan salin jalur atau copy paste. Oke, lanjut. Selanjutnya mengimport library yang dibutuhkan. Di sini ada pandas, numpy, matplotlib, seaborn, dan warnings. Selanjutnya pengaturan tampilannya bisa teman-teman ikuti juga. Dan pada sesi ini saya memakai pandas version 2.2.2 dan numpy version 2.0.2. Lanjut, setelah library semua telah terimport dan Google Drive sudah tertaut, langkah kedua yaitu menload dataset. Jadi pada langkah ini kita akan memuat dataset yang akan dibersihkan dan juga kita akan menyimpan salinan data mentahnya di df.raw sebagai pembanding akhir nanti. Selanjutnya, teman-teman bisa membuat variabel file path yang berisikan jalur dataset yang teman-teman ingin gunakan. Bisa teman dapatkan di icon file ini, terus di drive teman-teman. Sebagai contoh di sini, teman-teman bisa salin jalur dataset teman-teman. Selanjutnya, DevRaw ini jadi ada dua kan teman-teman. Ada DevRaw atau data mentah, pd.read excel file path. Jadi di sini kita membuat variabel devraw yang akan membaca file Excel kita menggunakan library pandas dengan alamat path-nya yang tertera. Setelah devraw dijalankan, kita akan memakai variabel df yang akan kita bersihkan dan devraw-nya kita copy. Dan kita lihat bagaimana datasetnya. Jumlahnya itu ada 2000, jumlah kolomnya ada 10, yaitu order ID, tanggal pesan,
Nama pelanggan, menu dipesan, kategori menu, jumlah item, harga total, metode pembayaran, rating layanan, dan catatan khusus. Setelah kita mengolah datanya dan melihat 5 baris data awalnya, kita masuk ke tahap 3 yaitu menelaah kondisi datanya atau data flopping awal. Jadi sebelum kita menentukan nih strategi pembersihan data yang akan kita lakukan, kita harus tahu dulu nih kondisi datanya. Kita harus menemukan dulu, melihat-lihat dulu datanya seperti apa, strukturnya gimana, tipe datanya apa, static deskriptifnya, missing value-nya, dan duplikasinya. Setelah kita mendapat gambaran dari uh, datanya atau data understanding-nya, baru kita akan melakukan pembersihan. Dan kita akan menelaah kondisi datanya terlebih dahulu. Yang paling simpel teman-teman, namun powerful, yaitu df.info. Di sini teman-teman akan mendapatkan banyak sekali info dengan codingan sederhana ini. Yaitu di sini terlihat ada 2000 baris, ada 10 kolom, ada nama-nama kolomnya, ada jumlah baris tiap kolom, yang berarti di sini berarti di harga total, metode pembayaran, dan catatan khusus, dia nggak 2000, berarti ada missing values ya dalam kolom tersebut. Ada tipe datanya juga, yang dimana di sini tanggal pesan masih objek, lalu kita ganti nanti, terus, dan itu ya teman-teman. Powerful bukan? Dengan kode yang singkat ini. Selanjutnya teman-teman, kita dapat melihat statistik deskriptif dari data kita. Bisa teman ikuti dev.describe include all t, jadi semuanya masuk gitu, nggak cuma numerik doang, namun yang data bertipe kategorikal masuk. Di sini bahwasanya, nah, jika kita lihat sekilas order ID, ada topnya dan request-nya 3. Sedangkan sebenarnya order ID ini seharusnya primary key. Nggak boleh harus unik dan nggak boleh ada duplikat. Namun di sini ada uh, order ID yang sama yaitu food 6843 yang ada frekuensinya itu 3 data teman-teman. Berarti diindikasikan kemungkinan ada data duplikat. Selanjutnya teman-teman, tanggal pesanan. Oke, nama pelanggannya yang paling populer itu Putri Setiawan, dan tanggal pesanannya nih berarti masih kategorik ya teman-teman. Kelihatan nih teman-teman, noh nggak ada mayonnaise dan segala macamnya. Terus kategori menu dipesan yang paling populer itu bakso, uniknya ada 10, berarti menu dipesan ada 10 unik. Makanan 40, kategori modal 18, yang paling topnya cemilan, dan jumlah itemnya di sini ada teratanya. Nah, di sini teman-teman kelihatan ada minus 4 di jumlah item. Sedangkan kalau jumlah item itu seharusnya dia bernilai positif ya teman-teman, nggak bisa negatif. Dan ini dapat kita indikasikan gitu ada data yang tidak valid atau format yang tidak valid teman-teman. Harga total, oke. Terus metode pembayaran, oke. Rating layanan, nah nih rating layanan teman-teman. Sini 75%-nya 4,5 kuartil liganya, sedangkan maksnya itu 28. Diindikasikan bahwasanya nanti ada outlier teman-teman, itu data yang tidak valid. Sedangkan biasanya ya kalau rating layanan itu hanya sampai 5 teman-teman. Bintang 1, 2, 3 sampai 5. Selanjutnya catatan khusus. Oke. Sekilas teman-teman deskripsi berkaitan dengan deskripsi statistik dari data kita. Selanjutnya kita bisa
kita bisa melihat jumlah duplikat data kita. Jadi teman-teman bikin variabel, def duplikat, bisa teman-teman ikuti codingannya. Dan di sini benar saja teman-teman, bahwasanya ada jumlah baris duplikat itu sebanyak 48. Itu lumayan banyak ya teman-teman. Dan selanjutnya jumlah dan presentasi missing value kita. Bisa teman-teman ikuti codingannya. Dan ada 3 kolom yang terindikasikan ada missing value. Yang pertama ada data khusus yang 94% datanya itu hilang gitu teman-teman. Harga total 138 sejumlah 7% datanya hilang. Data pembayaran 5% datanya hilang. Oke, setelah kita menelaah atau lihat-lihat bagaimana tentang data kita, kita coba PDKT di data kita, ternyata ada beberapa permasalahan-permasalahan yang kita temui, yaitu sekilas tentang missing values, data duplikat, tipe data, outlier, dan segala macamnya. Dan mari kita uh, lebih lihat lebih dalam permasalahan-permasalahan apa aja yang ada di data kita, teman-teman. Dengan selanjutnya tahap 4 yaitu identifikasi masalah data. Jadi yang pertama kita cek variasi kategorikanya, teman-teman bisa ikuti. Di sini kita mau melihat format data yang tidak konsisten ya. Jadi data unik ya teman-teman. Bagaimana form order ID, tanggal pesanan. Saya lihat teman-teman, bahwasanya ada format data yang tidak konsisten nih. Tanggal pesanan. Ada yang 3 Desember, ada yang tahun, bulan, angka, dan segala macam. Nah, jadi ada kolom mana dipesan, terus kategori menu. Nah, di kategori menu juga ada data yang tidak konsisten. Sini ada cemilan-cemilan dan cemilan-cemilan. Banyak teman-teman. Di sini juga metode pembayaran, ada missing values dan data khusus missing values. Selanjutnya kita cek juga format tanggal. Nih, di sini teman-teman kita lihat lebih detail format tanggalnya, bahwasanya ternyata format di kolom tanggal pesanan kita, format tanggalnya itu ternyata bervariasi teman-teman. Dan nanti kita akan tangani bagaimana caranya. Dan selanjutnya ada deteksi outlier, yang dimana pada ini dibutuhkannya itu kolom numerik, bisa teman-teman ikuti. Nah, di sini terlihat bahwasanya ada data-data outlier yang jelas minus ini. Dan sebenarnya ini juga data yang invalid ya teman-teman, karena nggak boleh minus dalam jumlah item. Selanjutnya harga total juga ada outlier ya, dan rating layanan juga ada nih teman-teman. Nah, kalian kan menumpuknya di 5. Ini sebenarnya bisa dijadikan dianggap sebagai data invalid teman-teman, karena tidak sesuai dengan yang seharusnya. Oh, ini bisa jadi emang benar datanya, namun emang kemungkinan ada outlier juga, dan nanti kita akan menanganinya. Selanjutnya teman-teman juga bisa membuat deteksi outlier dalam bentuk angka teman-teman. Setelah kita lihat sekilas dengan box plot, bahwasanya emang ada data outlier, teman-teman mau dikte lagi nih. Berapa sih jumlah pasti angkanya? Sini bisa teman ikuti codingannya, dan selanjutnya di sini ketahuan untuk jumlah pastinya teman-teman, bahwasanya jumlah item itu ada 2 outlier, harga total 7 outlier, dan rating layanan itu ada 18 outlier. Selanjutnya di sini kita akan melihat cek nilai negatif, karena di sini terlihat jelas ya teman-teman, bahwasanya ada nilai minus. Dan benar saja teman-teman, kita dengan codingan ini
kita dapat melihat lebih jelas jumlah pastinya berkaitan dengan nilai negatif yang ada di kolom jumlah item sebanyak 40. Selanjutnya kita cek kolom proporsi yang dimana ini berkaitan dengan persentase missing value ya teman-teman yang tadi kita bahas. Bahwasanya ada 3 yang teratas itu catatan khusus harga totalnya metode pembayaran. Oke, setelah kita menelaah kondisi datanya, kita mencari-cari permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di data kita. Selanjutnya kita membuat strategi nih berkaitan pembersihan data kita nih seharusnya bagaimana nih teman-teman. Yang pertama kita akan mengumpulkan dulu masalah-masalah yang kita temukan di dataset kita. Ada duplikasi baris, nilai negatif tidak logis, missing value, outlier, nilai salah, format tanggal berbeda. Terus kolom-kolomnya juga teman-teman, biar kita dapat dengan mudah nanti membuat pembersihan data dan juga di data lewat data-data yang kotor itu kelupaan membersihkannya itu sangat bahaya teman-teman karena uh, ada istilah yaitu garbage in dan garbage out. Jika data yang kita masukkan atau data inputannya itu udah kotor, maka output yang kita hasilkan dari analisis maupun model itu akan juga sampah. Itu juga strateginya teman-teman bisa ditentukan yang dimana Oke, kita lanjut. Setelah kita membuat strategi pembersihan datanya, kita sudah kumpulkan langsung ulasan datanya apa aja, kolom terdampaknya, dan bagaimana strategi untuk pembersihannya. Dan langsung saja kita ke tahap yang paling menyenangkan yaitu membersihkan data atau data cleaning. Yang pertama, menangani duplikasi. Di sini duplikat data itu jelas adalah suatu data yang kesalahan nih teman-teman dan harus wajib dihapus. Teman-teman bisa menghapusnya dengan df drop duplikat dan mengikuti codingan ini yang kita bisa lihat bahwasanya jumlah baris sebelum duplikatnya di drop atau dihapus itu ada 2000, jumlah duplikatnya ada 48 dan baris sudah kita hapus duplikatnya itu ada 1942. Jadi dataset kita sekarang ada di baris ini teman-teman. Jumlah barisnya ini 1952. Lanjut ke koreksi nilai salah atau negatif. Jadi kita temukan bahwasanya ada nilai negatif di kolom jumlah item teman-teman. Yang dimana sebenarnya itu emang salah teman-teman. Tidak ada yang namanya jumlah item itu yang minus gitu. Jadi bisa diasumsikan dia merupakan data yang kesalahan input dan bagaimana cara menanganinya. Kita ubah saja teman-teman nilai negatifnya itu menjadi nilai positif atau nilai absolut teman-teman. Dengan cara ini yang dimana ternyata ada jumlah item 40 nilai negatif itu yang setelah diubah menjadi nilai absolut atau nilai plus, nilai positif. Selanjutnya menangani missing value dengan konstanta teman-teman. Jadi di kolom kategorikal yaitu metode pembayaran dan catatan khusus kita akan isi dengan konstanta strip teman-teman. Karena data yang hilang tidak dapat diasumsikan sebagai salah satu kategori tertentu. Dan yang dimana juga dalam catatan khusus juga ada yang datanya kosong, ada yang datanya strip. Jadi kita standarisasi aja teman-teman. Kita konsistenin data kosong yang bertipe kategori itu strip. Untuk codingannya bisa teman-teman ikuti. Dan di sini
Bisa dilihat teman-teman hasilnya. Missing value-nya metode pembayaran 99, catatan khusus 1837. Setelah kita imputasi dengan cost data strip, maka missing values-nya berubah jadi 0 semua. Lanjut ke menangkan missing value dalam kolom numerik, yaitu harga total. Di sini saya mengimputasi harga total itu dengan nilai jumlah item kali median harga satuan. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena di sini kita memiliki kolom jumlah item. Jumlah item, teman-teman. Dan juga kolom harga total. Jadi, kita bisa mencari harga satuannya, teman-teman, dari setiap menu. Namun di sini karena data dummy, jadi setiap menu itu memiliki harga satuan yang berbeda-beda ternyata. Nah, langkahnya bagaimana, teman-teman? Berarti kita ambil median atau nilai tengah dari harga satuan setiap menu. Begitu, mana? Lanjut, teman-teman bisa mengikuti codingannya. Dan di sini kita membuat kolom baru yaitu tentang harga satuan. Di mana harga satuan itu dari harga total dibagi dengan jumlah item. Dan kita juga mencari mediannya, teman-teman. Kita membuat satu kolom lagi, yaitu median harga satuan. Yang dimana di sini tuh nilai tengah dari setiap harga satuan per menu dipesan. Jadi harga totalnya bisa kita isi dengan jumlah item dikali median harga satuan. Bisa teman ikuti codingannya, yang dimana sudah terisi seharusnya. Yang sebelumnya missing value-nya ada 137, sekarang menjadi 0. Selanjutnya, mengenai outlier. Jadi tadi ada beberapa data outlier di kolom jumlah item, harga total, rating layanan, dan kita bisa menanganinya dengan metode capping berbasis EQR. Jadi kita memaksimalkan, kita press teman-teman datanya itu sampai dengan batas atas atau IQR. Di sini teman-teman bisa mengikuti. Kita lihat lagi bagaimana data outlier itu seperti apa. Ini menggunakan box plot. Nah, di sini teman-teman ada beda, teman-teman. Bisa kelihatan bahwasanya jumlah item udah bersih nih. Kenapa? Karena nilai minusnya sudah kita bersihkan, teman-teman. Sudah kita tangani. Jadi dia mulai dari 1. Dan setelah kita tangani seperti itu, maka ternyata dia sudah terbebas dari outlier pada kolom jumlah item. Namun di harga total dan rating layanan itu masih ada. Bagaimana caranya? Yaitu tadi dengan metode capping IDR. Di sini teman-teman bisa mengikuti codingannya. Dan untuk mendeteksi outlier yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan capping, metode capping untuk menghilangkan atau bukan menghilangkan sih, mengganti nilai outlier itu di pada kolom harga total. Bisa dilihat sebelum capping itu minnya itu sama 100.000, bahkan maksimal harga totalnya itu berbeda, teman-teman. Yang sebelumnya 1604 jadi maksimal 1404. Jadi data outlier itu diganti dengan maksimal ini, teman-teman.
Lanjut, kita tangani pada kolom rating layanan. Sama teman-teman, seperti pada kolom harga total, rating layanan sebelumnya minus yaitu 3, sama, dan maksimalnya itu 28. Itu sangat jomplang teman-teman. Dan sekarang maksimalnya itu 6 rating. Dan kita lihat lagi apakah masih ada outlier, dan ternyata ketiga kolom ini bebas dari outlier. 0 outlier terdeteksi. Dan teman-teman, tambahan bahwasanya tadi rating yang outlier itu ratingnya nilainya kita ganti dengan nilai max yaitu 6 teman-teman. Namun dalam uh, ratingan atau yang biasanya ada data rating itu skalanya itu atau range itu 1 sampai 5 teman-teman. Jadi nggak ada 6, nggak ada di atas 5 teman-teman, maksimal 5. Makanya 6 ini kita ganti dengan outlier-nya jadi 5. Gitu. Lanjut. Selanjutnya itu standarisasi format teks atau kategori data dan menyesuaikan nilai. Pada kolom kategori menu itu kita melakukan standarisasi yang dimana kita memakai format title case yang yaitu huruf besar di awal kata, dan juga kita mengubah nilainya atau menyesuaikan nilainya dengan kolom menu dipesan. Karena ada beberapa kategori yang salah gitu teman-teman. Misalkan bakso ya, dia ternyata kategorinya dessert gitu. Makanya kita menggunakan map menu aja untuk mengatasi atau membersihkan data pada kategori menu. Sip. Selanjutnya standarisasi format tanggal, yang dimana yang tadi kita lihat bahwasanya format tanggal di sini, tanggal pesanan itu sangat bervariasi ya teman-teman. Ada 3 Desember, ada 2024, dan segala macamnya, bisa teman-teman lihat gitu. Nah, kita menanganinya dengan menggunakan pd.toDateTime, jadi mengubah tipe datanya menjadi datetime dan dengan opsi formatnya mix, karena banyak banget variasi dalam uh, kolom tanggal pesan gitu, variasi data tanggalnya. Jadi kita menggunakan format mix. Nah, kemudian kita standarisasi menjadi nilainya itu YYY atau tahun, strip MM atau month, dan DD itu hari. Nah, teman-teman bisa mengikuti codingannya, yang dimana sebelumnya itu seperti ini. Belum standarisasi, masih banyak variasi-variasi datanya. Dan ketika sudah distandarisasi seperti ini teman-teman, sesuai dengan formatnya. Dan terakhir penyesuaian tabel dalam pembersihan data kita. Biasanya kita menghapus atau mengubah-ubah yang tidak diperlukan gitu. Misalkan di sini kolom harga satuan dan median harga satuannya sudah selesai kita gunakan dan tidak diperlukan lagi untuk analisis, kita drop saja teman-teman. Dan tadi harga total itu kalau nggak salah tipenya itu float, kita ganti aja jadi integer. Dan kita lihat data yang kita sudah bersihkan seperti apa. Seperti ini teman-teman, 5 baris data awalnya. Sudah bersihkan. Selanjutnya, setelah membersihkan data, teman-teman bisa melakukan verifikasi dan evaluasi hasil pembersihan terlebih dahulu teman-teman. Yang pertama, kita bandingkan nih kondisi data sebelumnya dengan data sesudahnya. Apakah sesuai dengan strategi yang kita inginkan atau kita rancang gitu berkaitan dengan pembersihan datanya? Apakah masih ada yang kurang dan segala macamnya? Atau apakah yang too much gitu? Sebenarnya ini nggak perlu ternyata, tapi teman-teman lakukan gitu.
Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan DF-Raw atau data sebelumnya gitu yang masih kotor dengan yang masih bersih. Sudah sesuaikah data yang bersih ini dengan kemauan atau keinginan teman-teman? Dan bisa teman-teman kita lihat bahwasanya sebelum pembersihan itu jumlah barisnya itu ada 2000. Nah, setelah pembersihan itu 1552 karena kita drop duplikatnya 48 jadi 0. Jadi kolom-kolom yang baris-baris yang duplikat itu dihapus. Jumlah kolomnya 10, 10 tetap sama. Pertama missing value-nya ada 2119 dan sekarang jadi 0 teman-teman. Selanjutnya yang paling saya suka yaitu df.info. Bisa lihat teman-teman di sini dan sudah berubah 1952 entires terbaris, terus kolomnya ada 10, order ID, semuanya dan sampai catatan khusus kolomnya itu ada 1952. Jadi tidak ada missing values. Tiba datanya sudah sesuai semua. Mantap. Describe. Oke. Okay. The order ID frekuensi 1. Tidak ada lagi data duplicate. Tanggal pesanan. Rahasia itu dari 2023. Tanggal 6 Januari sampai dengan 2024. Tanggal 31 Desember. Nama pelanggan jadinya Putri Setiawan yang paling sering bakso, menu pesanan yang paling sering bakso, kategori menu yang paling sering makanan berat. Jumlah item di sini minimal 1, yang sebelumnya itu ada minusnya, jadi sudah dibersihkan. Yang maksimal ada 4. Harga total, di sini 7.500. Oke, tidak ada lagi OTR tadi. Metode pembayaran yang paling populer itu adalah QRIS, rating layanan. Yang paling kecil itu 3 dan yang paling besar itu 5 teman-teman. Jadi udah nggak ada 20 apa 25. Jadi maksimal 5. Udah pas ya. Jadi catatan khusus. Oh ini ada 3 tadi. Oke. Terus kita lihat pengecekan akhir. Total missing 0. Publikasi 0. Negatif kuantitas 0. Versi kategorinya ada 3. Yang berkaitan dengan kategori teman-teman. Sip. Setelah kita menelaah data kita lihat-lihat nih, kita melakukan data understanding, kita PDKT dengan data kita, bagaimana sih karakteristik dari data kita, tipe datanya, bagaimana, dan segala macamnya, isi-isinya, kolom-kolomnya, menggambarkan apa. Lalu ketika kita udah saling mengenal data, bersama data kita, selanjutnya kita telaah nih, apakah dalam data kita itu ada masalah nggak nih? Masalah-masalahnya apa aja nih? Apakah dia ada missing value, atau ada duplikat dan segala macamnya. Kenapa teman-teman? Karena data yang akan kita pakai itu harus bersih. Ada istilah garbage in dan garbage out. Jadi jika data masukannya itu sampah, maka hasil yang analisis kita maupun model yang akan kita buat itu tentu jadi sampah gitu ya. Sangat penting sekali tentang pembersihan data ini. Dan selanjutnya setelah kita menelaah masalah-masalahnya apa aja, kita buat strateginya. Kita identifikasi masalah dan kita buat strateginya. Apa aja tadi kita buat tuh, kumpulkan masalah-masalahnya di kolom mana aja, terus strateginya kayak gimana. Dan setelah kita buat perencanaan pembersihannya, kita melakukan pembersihan yang sangat menyenangkan tadi bukan? Sangat mudah bukan untuk membersihkan data di menggunakan Python dan Google Colab ini. Dan yang terakhir teman-teman jangan lupa kita simpan datanya itu. Teman-teman bisa mengikuti jadi output pad ini teman-teman bisa uh, taruh di drive-nya dan yang terakhir itu
ini nama filenya disesuaikan ya teman-teman. Dan di sini saya di content drive, my drive, di folder data analis PPKD Jaksel, pertemuan 5, dan uh, Andri Saputra, dan penjual resto bersih berhasil disimpan. Dan jumlah baris akhirnya itu ada 9.952, jumlah kolomnya itu ada 10. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir, dan itu saja dari saya. Tunggu video yang berikutnya itu. See you.